Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya percaya setiap kita pagi hari ini bangun dalam keadaan baik, keadaan sehat, keadaan selamat, penuh dengan sukacita dan juga penuh dengan syukur kepada Tuhan. Saya juga percaya bahwa setiap kita mempunyai berbagai macam rencana untuk beraktivitas di hari ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita memohon belas kasihan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kita semua. Dan sebagai umatnya yang menyadari betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita mau memulai hari ini dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami bangun kembali dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat. Dan kami mau melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami di hari ini. Oleh karena itu kami mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami sekalian. Kami mau mengawali segala aktivitas kami dengan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati kami sekalian di dalam kami mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1-5, demikian firman Tuhan. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, konteks kisah dalam Injil Yohanes ini harus diletakkan pada waktu-waktu menjelang akhir hidup Yesus di dunia. Tindakan pembasuhan menjadi semacam perpisahan sekaligus menunjukkan kasih Tuhan Yesus yang begitu dalam kepada murid-muridnya, sekalipun akan ada yang mengkhianati Dia. Tindakan kasih itu diperlihatkan Yesus melalui pembasuhan kaki. Bagi orang Yahudi, membasuh kaki sebelum masuk ke dalam rumah bukanlah sekedar terkait dengan kesehatan, tetapi sudah menjadi tradisi yang bahkan kemudian diberi makna rohani. Pada waktu itu orang biasanya memakai sandal, sedangkan jalan yang harus mereka lalui dipenuhi dengan pasir dan debu. Alhasil kaki mereka akan sangat kotor dan kurang layak masuk ke dalam rumah orang. Itu sebabnya sebelum masuk ke rumah tersedia tempayan berisi air. Biasanya akan ada seorang budak yang akan mencuci kaki para tamu. Budak adalah kasta yang dianggap rendah pada waktu itu, bahkan kerap dianggap lebih rendah daripada binatang peliharaan. Tidak ada seorang pun yang mau diidentikan dengan seorang budak. Berlawanan dengan itu, hakikat Tuhan Yesus yang adalah seorang guru. Guru mendapat tempat yang sangat terhormat. Sebutan untuk guru adalah kurios, yang dapat diterjemahkan tuan atau Tuhan. Itu sebabnya Petrus menolak ketika Yesus hendak membasuh kakinya. Ketika Yesus memperlihatkan tindakan pembasuhan kaki, tentulah hal itu mengejutkan. Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang budak. Tindakan Tuhan Yesus itu yang kemudian membuat bagian teks ini oleh beberapa orang disebut sebagai kitab kemuliaan. Apa yang dipahami orang pada umumnya tentang kemuliaan itu? Kita dapat membandingkannya dengan permintaan Yakobus dan Yohanes di dalam Markus pasal 10 ayat 35 sampai ayat 45, bahwa kemuliaan itu identik dengan kebesaran, posisi, dan juga kekuasaan. Itulah yang disebut sebagai kemuliaan oleh dunia ini. Jika dalam Injil lain Yesus menegaskan pemahamannya dengan kata-kata,
Maka dalam Yohanes, penegasan itu disampaikan dalam sebuah tindakan simbolis. Lewat tindakan pembasuhan itu, kemuliaan dipahami Yesus justru dalam perendahan diri. Itulah yang disebut penyangkalan diri. Dalam penyangkalan diri, status Yesus sebagai guru tidaklah hilang. Justru pada status itu Yesus menambahkan dan memperkaya dengan sikap seorang hamba. Pada akhirnya Yesus mengatakan, "Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Menyangkal diri dengan demikian adalah tanda kalau kita adalah murid Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu syarat mengikuti Yesus adalah menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri adalah upaya manusia dalam melawan dirinya sendiri. Pada umumnya, manusia menganggap dirinya lebih hebat dan lebih utama dibanding orang lain. Menyangkal diri justru melawan keinginan mengunggulkan diri. Melalui penyangkalan diri, kita sebagai manusia menambahkan dalam diri kita sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan kita, namun berguna bagi kepentingan orang lain. Melalui renungan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita belajar menyangkal diri sebagaimana yang diperlihatkan Yesus melalui tindakan membasuh kaki murid-muridnya. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kehidupan kita sekalian di hari ini. Amin.